وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah kajian kita pada pagi hari ini, karena ini masih di bulan Rabiul Awal dari kelahiran Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita akan mengkaji ayat-ayat berkaitan dengan keagungan beliau. Wabil khusus kita akan membuat satu tema, yaitu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Jadi temanya kita akan berusaha menjawab bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan ini supaya kita betul-betul bisa mencintai Rasulullah SAW. Ayat yang mewajibkan kita untuk mencintai Rasul yang pertama kita bisa baca di dalam surat At-Taubah ayat ke-24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini ayat yang memerintahkan kita untuk mencintai Allah dan Rasul melebihi dari apapun. Oleh karena itu kemudian Rasulullah menafsirkan ayat ini di dalam sabdanya. Qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Artinya hadis ini ada yang menerjemahkan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian. Tetapi kalau kita kembali kepada grammarnya, ini la-nya la nafi. La nafi itu artinya meniadakan. La yu'min itu masih tidak beriman, bukan tidak sempurna lagi nih. Tidak sempurna, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anak-anaknya, bahkan seluruh manusia yang dia cintai. Jadi ini hadis bukan hadis egois Rasulullah nih, tetapi beliau sedang menerjemahkan, sedang menafsirkan surat At-Taubah ayat ke-24. Allah yang perintahkan kita harus mencintai Rasul di atas segalanya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin tahu jawabannya kenapa begitu dalil dan hadis Rasul begitu keras seorang muslim itu harus mencintai Rasul, jawaban yang pertama Allah akan memberikan jawaban di dalam surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu surat ke-68. Di ayat keempatnya Allah memberikan jawaban secara umum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jadi ini jawaban Allah secara umum. Ternyata Allah memberikan jawaban kenapa kita diwajibkan untuk mencintai beliau, karena kata Allah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Beliau adalah pemilik akhlak yang paling azim. Azim itu beda dengan akbar. Kalau akbar itu besar, biasanya secara materi kita bisa gambarkan. Tapi kalau azim ini adalah keagungan, kedudukan, maqam, derajat di sisi Allah, ya, yang paling mulia, itu disebut namanya azim. Jamaah rahimakumullah, kalau kita ditanya tentang apa sih itu akhlak, ya, karena beliau ini oleh Allah disebut akhlaknya yang azim, paling agung. Oleh karena itu kita sebelum masuk kepada akhlak Rasul, kita harus tahu dulu apa itu makna daripada akhlak. Biasanya kita menerjemahkan akhlak itu ya tata krama, atau orang Jawa bilang tata kromo gitu ya. Ini jawaban-jawaban secara umum. Ada
satu definisi yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Kata beliau, dalam bahasa Arab itu ada 3 huruf yang kalau digabungkan ada kha, lam, dan qaf ya, tanpa baris, maka kita bisa membaca yang pertama dengan fathah semua, khalaqa. Yang kedua kata beliau boleh juga dibaca dengan dhamma semua, khuluq. Nah, ketika kha, lam, dan qaf ini dibaca dengan baris fathah semua, khalaqa, itu maknanya adalah menciptakan. Tetapi ketika Allah menggunakan kalimat khalaqa, ini biasanya adalah menunjukkan ciptaan Allah terhadap manusia yang bersifat atau dimensinya dimensi fisik, dimensi badan. Salah satu contoh, Allah berfirman di dalam surat At-Tin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan ya, manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Ahsani taqwim maksud dari sisi fisiknya, karena kita punya tangan, punya kaki, kera juga punya tangan, ya, tapi berbeda cara jalannya. Jadi khalaqa, kata Imam Al-Ghazali, ini adalah ciptaan Allah terhadap manusia dimensi fisiknya. Tetapi kalau kha, lam, dan qaf itu dibaca dhamma semua, khuluq ya, sama, itu adalah maknanya menciptakan. Tetapi ciptaan Allah untuk manusia ini yang dimensi ruhaniyahnya. Jadi ketika Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau ya Rasulullah khuluq atau bentuk ruhaninya, jiwanya itu yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak itu bentuk jamak daripada khuluq ya. Nah, dari mana keagungan bentuk ruhaninya itu? Nanti kalau kita membaca di dalam surat Asy-Syams, kalau kita membaca di dalam surat Asy-Syams, karena khuluq itu dimensi ruhaniyah kita, maka isi daripada ruhaniyah kita itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini kalau kita compare ke komputer, jadi ruhaniyah itu diinstal oleh Allah, softwarenya itu 2. Ada fujuraha, fujur itu adalah potensi-potensi hawa nafsu. Sedangkan wa taqwaha adalah potensi-potensi ketakwaan atau potensi-potensi ketaatan kepada Allah. Jadi sebetulnya akhlak yang disebut azim itu apabila akhlak itu yang tumbuh adalah potensi-potensi ketakwaannya, ketaatan kepada Allah secara sempurna. Nanti makanya di dalam riwayat disebutkan bahwa potensi fujur itu ada 75 dan potensi ketakwaan kepada Allah juga ada 75. Nah, ini Nabi memberikan sinyalemen, kata beliau begini, untuk manusia biasa seperti kita, potensi ketakwaan itu tidak tumbuh sempurna 75, potensi nggak tumbuh. Tetapi para nabi, para aulia Allah, para rasul itu tumbuh dengan sempurna. Nah, yang paling sempurna tumbuhnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu nanti di dalam surat An-Najm beliau juga digaransi oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlaknya itu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada sedikit pun gerak-gerik beliau dari mulai lisan, hati dan segala macam itu yang dituntun oleh hawa nafsunya, tapi semua adalah potensi-potensi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibimbing oleh wahyu. Nah, jadi potensi ketakwaan yang membuat jadi akhlak seseorang ini yang disebut azim oleh Allah Subhanahu wa taala, agung oleh Allah kedudukannya, maqamnya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Nanti kalau kita bedah lagi, potensi-potensi ketakwaan ini memang ada yang kaitannya hablum minallah, ada yang kaitannya hablum minan nas. Kalau yang hablum minallah itu biasa keimanan, keyakinan, ya, tawadhu, ikhlas, ya. Itu berkaitan dengan hablum minallah.
Ada juga potensi-potensi ketakwaan yang membentuk akhlak ini menjadi mulia adalah hablum minan nas. Ya. Seperti kasih sayang terhadap orang lain dan segala macam ya. Nah, salah satu potensi ketakwaan yang menjadikan akhlak Rasul itu disebut azim, nanti Allah jelaskan salah satunya di dalam surat At-Taubah ayat ke-128, bagaimana akhlak beliau ini terhadap orang lain atau terhadap umat. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat ke-128 Allah menjelaskan bentuk akhlak beliau terhadap umat. Kepedulian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini adalah bentuk akhlak beliau, potensi ketakwaannya tumbuh begitu luar biasanya, kepedulian terhadap umat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, surat At-Taubah ayat ke-128 ini nanti ada riwayat dari Ibnu Abbas. Boleh dibaca dalam versi yang kedua. Jadi Ibnu Abbas itu membaca ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfasikum, bukan anfusikum. Jadi fa-nya itu bukan dikasih dhamma tapi dikasih fathah. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Apa perbedaan kalau kita membaca anfusikum dengan anfasikum? Kata beliau, kalau kita membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca anfusikum, itu maknanya Rasulullah diutus oleh Allah dari bangsa manusia, bukan dari bangsa jin atau malaikat. Tetapi ketika kita membaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum, kata beliau maknanya adalah Rasulullah memang diutus dari bangsa manusia, tetapi yang memiliki akhlaknya yang paling mulia, yang paling agung yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa bentuk akhlak terhadap manusia atau terhadap umat ini? Allah jelaskan di sini, azizun 'alaihi ma'anittum. Jadi beliau itu empatinya terhadap umat itu begitu luar biasanya ya. Merasa berat, kata Allah, azizun 'alaihi ma'anittum, atas penderitaan kalian. Maksudnya gini, yang dimaksud penderitaan manusia itu, jadi kalau ada orang gagal dalam dunia itu Nabi nggak terlalu sedih. Tapi kalau ada orang gagal dalam beragama, ini Nabi azizun 'alaihi ma'anittum, itu memikirkan nasibnya kelak di akhirat bagaimana. Ini empatinya terhadap umat. Makanya nasib-nasib kita ini dipikirkan sebelum kita lahir oleh Nabi nih. Ini bentuk akhlak beliau, azizun 'alaihi ma'anittum. Tapi kan tidak bisa semua juga orang diselamatkan, kecuali orang yang mau beriman, mau beribadah kepada Allah. Maka Allah juga merinci sifat beliau, kepedulian atau empati terhadap umat ini. Harisun 'alaikum, keinginan beliau itu kalau bisa seluruh manusia itu nanti selamat gitu. Harisun 'alaikum. Pengennya Rasulullah itu seluruh umat manusia, bukan yang mukmin saja, seluruh. Tetapi kan Allah nggak bisa, kecuali beriman dulu, itu baru bisa diselamatkan. Oleh karena itu sifat empatinya, maka Allah sifati dia, beliau itu bil mu'minina raufur rahim. Allahu Akbar. Ini ar-rauf, ar-rahim, ini sifat Allah. Tidak ada satu nabi pun yang disifati Allah dengan sifat Allah kecuali beliau, bil mu'minina rauf ar-rahim. Ar-rauf ar-rahim itu maknanya begini, Pak. Jadi orang memberikan solusi bukan hanya dengan lisan, tapi langsung dengan prakteknya supaya sampai kepada tujuan. Itu namanya Raufur Rahim. Contoh di dalam Al-Quran itu bentuk Raufur Rahim begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kematian, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Perhatikan kalimatnya. Di akhirat itu nanti orang yang beruntung itu faman zuhziha 'anil nar. Pertama itu dijauhkan dulu dari api neraka. Itu belum sempurna itu. Faman zuhziha 'anil nar
kalau sudah wa udkhilal jannata baru faqad faz. Ini yang dimaksud Raufur Rahim. Begitu nanti beliau itu akan menyelamatkan manusia, bukan saja dijauhkan dari neraka, tapi sampai wa udkhilal jannata faqad faz. Bil mu'minina Raufur Rahim. Tafadhol, silakan baca sejarah bagaimana bil mu'minina Raufur Rahim ini ketika beliau praktekkan di dunia ini. Tapi di akhirat itu faman zuhziha 'anil nar sampai wa udkhilal jannah beliau bil mu'minina rauf. Jadi ternyata akhlak beliau terhadap manusia ini, empatinya yang disebut kasih sayangnya terhadap umat ini yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-128, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Pengennya Rasulullah semua masuk surga. Oleh karena itu sifat ini, akhlak yang seperti ini Allah sifati bil mu'minina raufur rahim. Jemaah rahimakumullah, ayat 128 At-Taubah ini juga Allah tafsirkan di dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-6. Bagaimana beliau itu azizun alaihi ma'anitum. Hati beliau itu merasa berat, sedih itu. Allah gambarkan di dalam surat Al-Kahfi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kata para mufassir, fala'allaka bakhi'un nafsak itu maknanya halikun nafs. Jadi bakhi'un nafsak itu maksudnya adalah makna seperti orang menghancurkan dirinya. Jadi Allah sampai-sampai tegur begini, fala'allaka bakhi'un nafsak ya Rasulullah, engkau memikirkan nasib umat itu sampai-sampai seolah-olah engkau akan menghancurkan dirimu. Maksudnya nangis, sedih, berdoa terus juga pada fala'allaka bakhi'un nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits. Jadi Rasul itu kalau ada orang gagal dalam beragama, apalagi sudah beriman tapi bermaksiat, itu beliau menangis, mendoakan terus supaya orang ini selamat gitu nanti di akhirat kelak. Ini jadi salah satu bentuk akhlaknya, empati terhadap umat yang luar biasa. Nanti kita akan bertanya begini, Ustaz, ini kan Rasul sudah wafat, bagaimana beliau memikirkan nasib kita? Ini kita kan sudah ditinggal 14 abad yang lalu. Apakah beliau masih ayat ini berlaku? Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Al-Quran, kalau ayat itu tidak berlaku, ada yang disebut namanya nasikh mansukh, harusnya dihapus. Jadi sebelum ditentukan Quran ini sempurna, dihapus dulu oleh Allah. Ada nasikh mansukh. Ternyata ayat itu tidak dimansukh, tidak dihapus. Dan kita bisa baca itu sekarang. Surat Al-Kahfi ayat ke-6. Fala'allaka bakh, atau surat tadi At-Taubah, wal laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum. Ini bagaimana? Nanti di ayat lain begini, Bapak Ibu sekalian jemaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli. Jadi ada satu fenomena kata Allah, la tahsabanna itu kalau dalam bahasa Inggris yang terjadi itu don't think. Jadi berpikir aja kita nggak boleh, apalagi sampai meyakini. Kata Allah don't think. La tahsabanna, jangan kamu berpikir alladzina qutilu fi sabilillahi amwata, orang-orang yang meninggal dunia, mati dalam terbunuh dalam mati syahid, itu kata Allah amwatan, di alam barzakh ruhnya itu mati seperti orang biasa, nggak bisa kesana sini. Allah menjelaskan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, mereka itu hidup kata Allah di alam barzahnya ruhnya, bahkan mendapatkan rezeki dari Allah yang lebih nikmat daripada rezeki yang kita peroleh sekarang. Farihina bima atahumullahu min fadli, mereka bergembira di alam barzah itu, hidup bebas, tidak seperti orang yang tidak punya kedudukan seperti itu. Farihina bima atahumullahu min fadli. Ini makam orang yang mati syahid. Begitu Allah gambarkan di alam barzahnya, tidak mati seperti orang biasa yang tidak punya kebebasan. Sekarang kita mau tanya, Pak, makam orang yang mati syahid, derajat orang yang mati syahid di hadapan Allah itu lebih tinggi dari Rasulullah atau lebih rendah dari Rasulullah?
tentu kita akan menjawab maqam Rasul akan lebih tinggi dari orang yang mati syahid. Jadi kalau orang yang mati syahid saja digaransi oleh Allah bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, apalagi Rasulullah. Memang secara fisik diwafatkan oleh Allah, tetapi ruhnya kata Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Ini namanya mafhum mukhalafah Al-Qur'an begitu. Logika Al-Quran begitu. Kita harus memahami begitu. Jadi kalau yang mati syahid saja kata Allah hidup, apalagi Rasul. Aku mukhalafah ini. Jadi logika Al-Quran mengatakan. Nah jadi Rasulullah di alam barzah itu kalau ada orang yang gagal beragama, orang sudah beriman bermaksiat, beliau tetap fala'allaka bakhi'un nafsak, memikirkan nasib kita, mendoakan supaya selamat. Pak, kira-kira Pak, kalau ada orang seperti ini ya, sekarang hidup secara fisik dan ruhnya, kira-kira kita berterima kasih nggak tuh? Masya Allah. Ini salah satu jawaban Allah kenapa kita wajib mencintai beliau, karena beliau memikirkan kita. Dunia kan sifatnya temporer. Baik, kita lanjutkan. Oleh karena itu, karena akhlak beliau yang begitu rupanya dalam bentuk empati terhadap umat ini, di dalam surat Ali Imran ayat ke-164 beliau juga Allah juluki sebagai Mannallah. Mannallah itu maksudnya karunia terbesar Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Mannallah, karunia terbesar Allah. Kenapa beliau disebut Mannallah, karunia terbesar Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, karunia Allah, nikmat Allah itu terbagi dua. Ada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia ini cuma sampai batas dunia saja. Ada nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan nanti sampai di akhirat kelak. Ketika Allah mensifati karunia dan nikmat Allah yang bersifat sampai di dunia ini, biasanya kalimatnya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi nikmat-nikmat dunia itu al-mata'. Al-mata' dalam bahasa Arab itu maksudnya sifatnya temporer, sebentar. Paling lama 70, 80, jarang, apalagi 100. Nah ketika sudah masuk usia 50, 60 itu maka nikmat-nikmat itu sudah mulai kerasa hilang gitu. Makanya doa Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah di dalam surat Maryam itu, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akum bidu'ai syaqiyya. Ciri-ciri nikmat itu hilang, kata beliau, Rabbi inni wahanal azmu. 50, 60 itu sudah mulai kerasa. Tulang-tulang sudah mulai pada pegal. Makanya bapak ini melonjor nggak apa-apa, dipersilakan. Itu ciri-ciri nikmat itu temporer itu, nggak apa-apa Pak. Bener, saya izinkan karena semakin usia semakin bertambah itu wahanal azmi itu ciri-ciri temporer itu. Cabutin dikit-dikit. Ciri yang kedua kata Nabi Zakaria wasta'ara ra'su syaiba, di kepala ini sudah banyak kembang jambunya tuh. Itu ciri-ciri temporer begitu. Nikmat dunia begitu temporer. Nah beliau disebut Mannallah itu adalah karena beliau tadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam sabda beliau tamamun ni'mah dakhalal jannah, kesempurnaan nikmat Allah itu apabila seseorang sudah Allah masukkan ke dalam surga. Nah Allah menjadikan beliau penyebab seluruh manusia ini dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah, itu beliau sebab. Oleh karena itu nanti Pak begini di dalam surat An-Naba, kita jangan berharap Pak bisa membeli surga Allah dengan ibadah kita Pak. Itu Allah yang berfirman, bukan saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqan la yasma'una fiha lagwan wa la kadzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Kata Allah, kalau kalian bisa masuk surga, ata'an, pemberianku, kata Allah, bukan ibadah. Jadi ibadah kita itu cuma Allah lihat itu ketaatan. Tapi masuk surga itu ata'an, aku yang beri. Gak kebeli surga aku dengan ibadah.
ata'an ihsan. Nah, salah satu bentuk pemberian Allah itu nanti di sana ada syafaat yang Allah izinkan kepada Rasulullah SAW. Ini jadi salah satu jawaban Allah Subhanahu wa taala kenapa kita diwajibkan dalam beragama ini. Salah satu kewajibannya adalah mencintai Rasul. Dari surat At-Taubah ayat ke-24 ditafsirkan oleh beliau dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajmain. Jadi mencintai Rasul itu setelah Allah harus di atas segala-galanya. Ini yang pertama. Yang kedua yang akan kita bahas adalah mencintai Rasulullah. Ini harus didefinisikan. Kenapa? Karena ada cinta yang bersifat birahi, itu tidak perlu diajarkan, manusia itu sudah ngerti. Ketika akil balik sudah paham harus kepada siapa lawan jenisnya. Makanya dulu kan bapak waktu melamar istri bapak kan nggak pernah diajarin bagaimana caranya. Atau paham nih lah, ini jodoh saya harus cepat kerja gitu. Jadi cinta yang bersifat birahi itu fitrah, makanya tidak perlu diajarkan, orang sudah paham. Bahkan anak-anak sekarang SMP sudah lebih paham lagi karena dikarbit sama ini, sama teknologi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul. Jadi cinta birahi itu sifatnya fitrah, nggak usah diajarkan, paham. Kalau istilah mesin itu built-in, jadi dari pabriknya sudah begitu, nggak bisa dimodifikasi, sudah bawaan. Fitrah itu begitu bawaan, memang Allah ciptakan seperti itu. Nah, sementara mencintai Rasulullah itu bukan fitrah. Oleh karena itu beliau dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum bi thalathi khisal. Jadi kata beliau, minimal ajarkan anak-anak kalian itu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubba nabiyikum. Jadi mencintai Nabi itu harus dididik. Anak kita nggak dikenalkan dengan Nabi, nggak bakal cinta sama Nabi, nggak kenal, bukan fitrah itu. Maka kata Nabi, adibu, harus dididik. Dikenalkan dulu, dididik supaya jatuh cinta kepada Nabi. Yang kedua kata beliau, wa hubba ahli baiti, juga untuk dididik mencintai keluarga, kata Nabi. Nanti berkaitan dengan ahli bait Rasul, kita bukan pembahasan pada pagi ini. Tapi kata beliau yang kedua. Dan yang ketiga, wa qiraatil Quran. Anak-anak kita juga harus dididik dalam bentuk harus bisa baca Al-Quran, baik baca teks maupun baca maknanya. Nah, jadi kata Rasulullah, jadi dalam sabdanya bahwa mencintai beliau itu bukan sifatnya fitrah, jadi nggak bisa anak-anak kita dilepas, bahkan diri kita dilepas, udah nggak usah kenal Rasul, ntar gue jatuh cinta, nggak bisa. Nah, oleh karena itu, karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan sifatnya fitrah, kita harus dididik. Maka tadi sebetulnya dalam muqaddimah itu, ini juga dalam rangka kita belajar mencintai Rasul, dikenalkan dengan pribadinya, yang Allah sebut tadi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Salah satu bentuk akhlak itu empati terhadap umat, kepedulian kepada umat, sayang kepada umat ini, itu salah satu bentuk akhlak. Itu perkenalan kita melalui Al-Quran. Oleh karena itu, kenalkan diri kita dengan Rasulnya. Yang pertama itu sebetulnya harus dari Al-Quran. Bagaimana? Karena kalau sudah Allah menyebutkan azim, itu manusia tidak bisa mendefinisikan lagi bagaimana keagungannya, kecuali Allah yang menciptakan itu. Al-azim itu bagaimana? Banyak sebetulnya di dalam. Tapi tadi kita buka 2 surat At-Taubah ayat 128 dan Al-Kahfi ayat ke-6, ditambah tadi dengan surat Ali Imran. Manallahu 'alal mu'minin. Allah sebutkan banyak di dalam Al-Quran. Nah, para ulama itu mendefinisikan cinta kepada Nabi itu, cinta itu yang pertama kata para ulama, cinta kepada Nabi itu maknanya adalah al-farhu. Al-farhu itu maksudnya gembira. Jadi cinta itu gembira. Kita bisa buka dalilnya di dalam Al-Quran, surat Yunus surat ke-10 ayat ke-58.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Ya Rasulullah, katakan kepada umat, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Siapa karunia dan rahmat Allah yang terbesar? Tadi Allah, ya dirimu. Manallahu 'alal mu'minin. Maka dengan datang engkau itu, dengan diutus engkau, fabidzalika, hendaknya umat itu falyafrahu, bergembira dengan kedatangan engkau. Nah, jadi cinta itu pertama gembira. Karena kalau lawannya gembira itu kan benci tuh, lawannya cinta tuh benci. Maka orang paling benci, Pak, jangankan melihat wajahnya, ngedengar sendal jepitnya apa tuh. Kalau orang benci begitu, Pak. Umpamanya contoh, Pak, Bapak lagi benci sama tetangga Bapak gitu ya. Itu orang sholat paling depan pakai sorban, itu ngeliat sorbannya aja udah enak, Pak. Benci itu begitu, lawannya cinta. Tapi kalau kita senang itu, al-farhu itu, masya Allah ya, pengen ketemu orang yang ketemu gitu. Tapi kalau benci gitu, Pak, ngeliat benda-bendanya kita kerasa. Maka cinta itu adalah gembira. Nah, para nabi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebelum diutus ke muka bumi ini di alam arwah, itu sudah diambil sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat ke-81 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Apa sumpahnya? La tu'minun nabi. Jadi kata Allah, nanti ketika kalian diutus oleh aku ke muka bumi, para nabi ini, itu harus mengimani, la tu'minun nabi, mengimani bahwa Rasulullah akan diutus. Yang kedua, wala tansurannah, harus menolong Rasul. Bagaimana Nabi menolong Rasul sementara Nabinya belum lahir? Tapi kata Allah, wala tansurannah, harus menolong. Nah, inilah menolong ini artinya dalam bentuk memberikan kabar gembira kepada setiap umat, harus memberikan kabar gembira bahwa Rasulullah di akhir zaman itu akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Nabi Allah Ibrahim 2200 tahun sebelum kelahiran Nabi, setelah beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan Ka'bah ke bentuk semula. Jadi Ka'bah itu membangun bukan Nabi Allah Ibrahim, Pak. Jadi kalau menurut riwayat itu, Ka'bah itu membangun adalah para malaikat. Tapi nanti ketika Nabi Nuh kemudian umatnya diazab oleh Allah dengan banjir bandang yang sangat luar biasa, Ka'bah itu rontok. Makanya Al-Quran mengatakan ketika Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk membangun Ka'bah itu, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal. Jadi al-qawa'id itu pondasi sudah ada. Sementara Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk membangun temboknya ke atas. Maka kalimatnya wa idh yarfa'u, tinggikan. Berarti pondasi sudah ada. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Setelah beliau rapi membangun Ka'bah ini, bentuk kegembiraan beliau adalah berdoa kepada Allah ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini tadi kata Allah memang diambil sumpah para nabi, wala tansurannah, harus memberikan kabar gembira kepada umat. Nabi Allah Ibrahim kegembiraannya adalah dalam bentuk dua. Ya Allah utus nanti seorang nabi. Maka kegembiraan Nabi Allah Ibrahim juga disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan kemuliaan Nabi Allah Ibrahim itu dengan cara menempelkan salawat Nabi Ibrahim itu di bawah salawat Nabi kita. Makanya di dalam salat tahiyat kan begitu. Setelah kita bersalat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka langsung untuk kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali. Itu disebut makanya dalam salat itu salawat Ibrahimiyah. Itu kemuliaan Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim karena bentuk kegembiraannya dalam bentuk doa Rabbana wa ba'ats fihim rasulan min anfusihim. Para nabi tahu Rasulullah akan diutus. Karena di alam ruh sudah Allah ambil surat tu'minun nabihi wa la tansurannah. Makanya Pak, kalau kita baca tahiyat akhir, salawat Ibrahimiyah kita tidak baca, salat tetap sah.
Yang tidak sah itu kalau kita nggak baca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Temu tidak dengan kama sholat itu masih sah, karena itu sunnah, bukan rukun. Ya. Ini jadi kemuliaan Allah. Allah letakkan sholawatnya di bawah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bentuk kegembiraan ini juga dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam surat As-Saff surat ke-61 ayat ke-6. Jadi Nabi Isa itu oleh Bani Israel dianggap sebagai Nabi terakhir. Ketika beliau dianggap sebagai Nabi terakhir, maka beliau mengatakan bukan aku Nabi terakhir. Allah rekam perkataan Nabi Allah Isa alaihissalam di dalam Al-Quran surat As-Saff surat ke-61 ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Kata Nabi Isa alaihissalam, bukan aku Nabi terakhir, tapi aku kasih kabar gembira kalian, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti, akan nanti datang seorang nabi mim ba'di setelahku ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi memang nama nabi ini banyak Pak, tapi yang paling populer adalah Muhammad. Jadi ada Muhammad, ada Ahmad, ya. Termasuk huruf-huruful muqatta'ah itu Thaha, Yasin, itu nama-nama nabi. Kalau dalam riwayat nanti lebih banyak lagi, ya. Tapi yang terpopuler adalah Muhammad. Ini bentuk-bentuk jadi cinta. Yang pertama adalah al-farh. Oleh karena itu kita harus merasa gembira dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk cinta yang pertama. Contoh yang ketiga, Pak, karena para nabi itu sudah diberitahu oleh Allah bahwa akan diutus seorang nabi kelak di akhir zaman, itu Rasulullah. Termasuk Rasulullah itu punya kendaraan keledai yang namanya usfur. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan binatang, nabi itu mukjizatnya lebih banyak, Pak. Kenapa? Karena ada di dalam Al-Quran itu yang namanya Ismul A'zam. Ismul A'zam itu menurut riwayat Nabi itu ada 73 huruf. Nabi Adam itu dikaruniakan 25 huruf Ismul A'zam. Tapi sampai saat ini saya sendiri belum tahu mukjizatnya apa. Nabi Nuh juga Allah karuniakan 25 huruf Ismul A'zam, itu rahasianya. Maka beliau di usia 900 tahun itu bisa membangun kapal yang luar biasa gede. Nabi Musa menurut riwayat itu cuma Allah kasih 5, tapi bisa membelah laut. Nabi Isa cuma Allah kasih 2 rahasia Ismul A'zam, bisa bahkan bukan menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang yang mati. Nah, kalau di zaman Nabi Sulaiman yang Allah beri itu adalah Asif bin Barkhir. Itu cuma 1 huruf Allah kasih, maka Asif ini bisa memindahkan singgasana Balqis, Ratu Balqis, ke istana Nabi Sulaiman dalam sekejap mata. Jin saja kalah. Nah, untuk Rasulullah ini Allah berikan mukjizatnya itu dengan Ismul A'zam sebanyak 72 huruf, yang satu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahasia, ya. Oleh karena itu mukjizat beliau itu luar biasa. Para nabi semua bisa, itu nabi di atas para nabi. Seperti contoh umpamanya Nabi Musa itu di dalam Al-Qur'an digambarkan mukjizat, salah satu mukjizat itu bisa tongkat itu kalau diketok batu, batunya keluar air. Fanfajarat min husnata asyrata ain. Di perang Hudaybiyah itu Rasulullah, Allah ingin tunjukkan mukjizatnya lebih tinggi daripada mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Di perang Hudaybiyah itu para sahabat sudah kehabisan air. Maka ada satu orang yang girbahnya masih ada isi air sedikit. Kata Nabi, boxing. Kalau tadi Nabi Musa masih menggunakan perantara tongkat, tapi Rasulullah enggak. Cuma mencelupkan jari-jarinya, kemudian girbah itu penuh dan seluruh girbah itu bisa diisi dengan air. Ini Rasulullah. Nah, oleh karena itu, kalau Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, maka Rasulullah lebih bisa lagi. Bahkan para pohon, batu-batu itu bisa salam kepada Nabi. Nah, jadi Nabi itu punya kendaraan namanya usfur. Jadi usfur ini bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dari ayahku, ayahku dari kakekku, kakek terus dari kakekku sampai kakekku yang ketemu dengan Nabi Musa di Nabi Nuh di kapal Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh kepada kakekku? Wahai keledai, nanti ada salah satu zurriyahmu, kata Nabi Nuh, yang akan menjadi tunggangan Nabi terakhir. Kata usfur, ana ya Rasulullah, usfur. Ini kabar gembira, binatang saya dikasih tahu tuh. Wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi. Dalam riwayat katanya usfur itu begitu mendengar Rasulullah wafat, beliau itu tidak mau lagi ditunggangi oleh orang
pertama, cinta itu adalah al-farq. Yang kedua, para ulama mendefinisikan cinta itu adalah as-safa wal bayad. As-safa wal bayad itu maknanya adalah kesetiaan. Jadi cinta itu setia. Setia kepada Nabi itu yang pertama Allah mendefinisikan di dalam Al-Quran, setia itu tidak boleh keberatan dengan keputusan Allah dan Rasul, itu setia. Ini Allah sebut, Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi kalau Rasulullah sudah memerintah, sudah melarang, itu nggak boleh ada al-haraj, keberatan. Umpamanya contoh berkaitan dengan riba, ini kan masalah kita masih bincang gaji. Ini bank-bank konvensional sudah para ulama itu riba, jelas itu. Wah nggak bisa, itu keberatan. Nah itu haraj namanya. Jadi setia itu yang pertama nggak boleh haraj. Kalau kita belum bisa move on, gitu bahasa keren aku, belum bisa pindah, minimal tuh niat gitu loh. Jangan nggak bisa, untuk bisnis saya hancur, itu keberatan namanya tuh. Tapi kalau orang sudah tidak ada harajnya, tidak keberatan, ini pasti ada manfaatnya. Itu mikirnya bukan nanti bisnis saya enggak. Bagaimana ini hati Allah saya pilih. Itu namanya bukan haraj. Jadi setia itu yang pertama nggak boleh haraj, nggak boleh keberatan. Yang kedua, setia itu tidak boleh memilih terhadap hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Enggak boleh gitu. Enggak bisa, ini yang paling Jadi masih milih hukum-hukum di luar Allah. Jadi setia itu tidak keberatan dan tidak memilih. Sudah ditetapkan bukan memilih. Seolah-olah dia lebih pintar dari Allah dan Rasul. Jadi kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin. Kalau yang bahasa pertama, fala wa rabbika la yu'minun. Orang yang keberatan memilih itu la yu'minun kata Allah, enggak beriman. Cinta itu setia. Nah, ini dicontohkan ketika di zaman Rasul, salah satu contohnya, Nabi kan ketika mau hijrah itu orang-orang kafir Makkah itu kan mengirim setiap kabilah itu satu anak muda dengan pedang yang tajam supaya Rasul ketika tidur itu mau dibunuh begitu. Ini Allah gambarkan di dalam surat surat Al-Anfal ya, surat ke-8 ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ya'idukumullahu bukan ini kesetiaannya ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perang Badar. Perang Badar itu Pak, pasukan kaum muslimin itu kurang lebih ada 300 orang dengan persenjataan yang seadanya, kuda juga seadanya gitu. Nah, tapi ini pasukan musuh ini dua, yang satu kapilah dagang, yang satu pasukan perang. Pasukan perang jumlahnya 1000 lawan 300. Pak, kita kalau ditanya Pak, pada saat itu kalau boleh memilih, mana kita pilih? Kapilah dagang atau pasukan perang? Kalau kita disuruh nyerang, pasukan perangnya komplit loh senjatanya. Pasti kita pilih menurut orang musuh kita. Kalau ngemplang yang orang dagang pasti dapat duit, dapat barang tuh kan. Tetapi karena Allah menginginkan dan Rasulnya bukan kapilah tapi pasukan perang. Ya, maka Allah gambarkan di dalam surat Al-Anfal, wa idz ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dzati syauka takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Para sahabat sami'na wa ata'na, kami akan memilih apa yang kau perintahkan. Padahal kalau boleh milih yang pasukan dagang aja. Enggak, kata Nabi, ini perintah Allah, pasukan perang yang harus dilawan. Maka mereka sami'na wa ata'na. Ini kesetiaan kepada Rasulullah SAW. Cinta itu bentuknya setia, as-safa wal bayat. Nah, di dalam surat Al-Kahfi Allah menjelaskan juga manfaat tentang setia ya. Jadi bentuk cinta dalam bentuk kesetiaan itu juga manfaatnya Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-22. Jadi ketika Allah turunkan cerita Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi, ini orang-orang kafir di Mekah itu semuanya pada sotoy itu. Langsung nyaut gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun
سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليلا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Oh, kalau Ashabul Kahfi kami tahu jumlahnya 3, yang keempat anjing kan? Soto itu. Kelompok salah, yang betul itu 5, yang keenamnya anjing. Kata kelompok ketiga salah, yang betul itu 7, yang ke-8-nya anjing. Jadi ini kalau orang sekarang bilang ini orang-orang kafir pada saat itu ketika Allah turunkan cerita Ashabul Kahfi ini gagal faham. Allah ingin menjelaskan apa, mereka langsung tahu jumlah tentang orang dan anjing. Maka Allah menegaskan Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qad. Kalau jumlah orang dan anjingnya itu yang lebih tahu Allah, yang lebih tahu itu Allah. Kenapa? Karena di jarak antara Ashabul Kahfi dengan Rasul itu kurang lebih 350 tahun. Di zaman Rasul kan belum ada arkeolog yang menggali-gali benda sejarah gitu. Bagaimana mereka tahu jumlahnya? Maka Allah menazah Qur Rabbi a'lamu bi'id. Kalau masalah jumlah, Allah lebih tahu penciptanya. Maksud Allah menurunkan cerita Ashabul Kahfi bukan tahu-tahu jumlah orang dan anjingnya, tapi ada di dalam hukum Islam, fikih Islam, jangan pun dijilat, bersentuhan saja dengan anjing itu najis gitu. Tetapi anjing yang satu ini dia cinta kepada orang saleh dalam bentuk kesetiaan. Masya Allah. Kan nanti di ayat berikutnya Allah menyebutkan tuh begitu Ashabul Kahfi pada tidur, itu kan anjingnya di depan pintu gua dulu aja nungguin. Takut-takut nih tuannya yang ganggu gitu. Itu kesetiaannya begitu. Maka Allah ingin menjelaskan ini anjing yang di dalam fikih kita itu najis, dia akan masuk surga, salah satunya anjing ini. Kenapa? Karena dia setia kepada orang-orang yang saleh. Maksud Allah begini, kita ini sudah beriman kepada Allah, sudah salat, sudah puasa, yang punya duit sudah umrah, sudah haji, ditambah cinta kepada Rasul dalam bentuk kesetiaan. Allah ingin mengatakan, masa kalian tidak akan aku masukkan ke dalam surga? Begitu kira-kira. Ini jangan pesoto-soto jumlah orang sama anjing kan? Itu namanya gagal paham. Ya, jadi cinta yang kedua itu as-safa wal bayad, kesetiaan kepada Rasulullah. Jadi kalau ada nabi baru jangan ikut ajaran baru gitu. Untungnya siapa tuh Lia Edan sudah mati ya, membuat ajaran-ajaran baru. Yang ketiga, cinta itu kata para ulama, cinta kepada nabi itu ulu wa zuhur, cinta itu pengorbanan. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi harus berkorban untuk Nabi. Dalilnya mana? Di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ila akhir. Jadi Allah menegaskan bentuk cinta itu kepada Nabi adalah pengorbanan. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi itu harus lebih diutamakan oleh orang-orang beriman min anfusihim. Kalau jiwa kita harus korban demi keselamatan Nabi, itulah yang harus kita korbankan. Jadi bukan harta saja, jiwa kita korbankan, yang penting Nabi selamat. An-nabiyyu aula bil mu'minina. Jadi cinta itu pengorbanan kepada Rasulullah, harus berkorban. Kita kalau nggak tahu definisi ulama menjelaskan tafsir-tafsir seperti ini, makanya apa bentuk cinta kepada Nabi? Pokoknya cinta aja. Iya, apa cinta itu? Ini cinta ini adalah pengorbanan. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Anfal ya, surat ke-8 ayat ke-30 Allah menceritakan bagaimana tadi Nabi itu ketika mau hijrah ke kota Madinah, beliau itu dikepung oleh 40 orang pemuda yang dikirim dari setiap kabilah. Orang-orang kafir, tujuannya untuk membunuh Rasul, bareng-bareng membunuhnya. Kalau bareng-bareng membunuhnya, siapa mau disangka? Tersangkanya susah. Jadi pembunuhan kolektif ini membuat susah menjadi tertuduhnya siapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir itu punya siasat untuk apa? Liyuthbituk itu untuk memenjarakan Nabi. Aw yaqtuluk, atau untuk membunuh Nabi. Aw yukhrijuk, atau untuk mengusir Nabi itu secara tidak terhormat.
Wa yamkuruna, kata Allah, mereka punya siasat. Wa yamkurullah wallahu khairul. Allah juga punya siasat untuk melindungi Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala rencana pembunuhan ini, ya, maka Rasulullah itu memanggil sepupunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang nanti menjadi juga menantunya karena dinikahkan dengan putrinya Sayyidah Fatimah Zahra. Kata Nabi, "Ya Ali, malam ini kau harus tidur di tempat tidurku." Sahabat yang faham manfaat mencintai Nabi, pertanyaan Sayyidina Ali begini kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kalau aku tidur di tempat tidurmu, engkau selamat tidak?" Padahal beliau tahu tuh mau dibunuh. Kalau kita orang belum paham tentang cinta kepada Nabi, kira-kira pertanyaan kepada Nabi gimana? "Ya Rasulullah, kalau aku tidur di tempat tidurmu, yang dipikirin aku tuh, aku selamat tidak?" Tapi karena ini perintah Allah, an-nabi wa aula bil mu'minina min anfusihim, kita harus berkorban untuk Nabi, bahkan jiwa itu demi keselamatan Nabi. Maaf, pertanyaan, kalau aku tidur di tempat tidurmu, engkau selamat tidak? Yang dipikirkan Nabi, engkau selamat tidak? Ketika beliau menjadi insyaallah dengan izin Allah aku akan selamat, maka beliau sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa ini Allah rekam di dalam surat Al-Baqarah 207. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Ada sebagian manusia, kata Allah, yang menjual jiwanya dalam rangka mencari keridhaan Allah, dalam bentuk mengorbankan jiwanya untuk keselamatan Rasul. Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Jadi cinta itu adalah pengorbanan untuk Rasulullah. Kalau kita membaca sejarah, Rasulullah kalau perang itu, selesai perang, maka ketika beliau pulang ke Madinah itu tidak langsung satu rombongan pulang, beliau bagi beberapa kelompok. Nabi itu kelompok yang terakhir, tujuannya adalah mengevakuasi mayat-mayat kaum muslimin yang terbunuh, diperiksain satu-satu tuh, takut-takut masih ada yang hidup. Kalau tidak hidup ya dikubur lah. Tapi kalau hidup nih akan dirawat. Nah, biasanya kelompok pertama yang sudah masuk ke gerbang pintu Madinah itu memberi kabar. Jadi kaum muslimatnya tuh, ibu-ibunya sudah siap di pintu gerbang itu. "Wahai ibu fulan, suaminya meninggal. Wahai ibu fulan, anaknya meninggal." Itu jawaban di kota Madinah. Ibu-ibu kalau sudah nunggu kabar itu, "Kami tidak peduli dengan suami kami tidak peduli dengan anak kami. Yang kami tanyakan bagaimana Rasulullah." Jadi ternyata para sahabat itu berkorban untuk Nabi bukan lagi harta, tetapi jiwa mereka. Suami-suami mereka dikorbankan demi keselamatan Rasul. Anak-anak mereka dikorbankan demi karena ini perintah Allah, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Kalau kita sekarang berkorban untuk Nabi bagaimana? Pak, setiap zaman itu ada saja orang yang melecehkan Rasul, yang menghina Rasul. Makanya ketika Covid kemarin kan Prancis itu membebaskan warga negara untuk berekspresi, bahkan untuk menghina Nabi itu. Charlie Hebdo itu karikaturnya. Saya cari tahu apa sih yang dihina, Masya Allah, luar biasa. Ternyata menggambar Nabi itu, Nabi digambar seperti anjing, Pak. Allah. Kalau kita sebagai umat Islam tidak ada rasa keterhinaan kita ketika Nabi dihina, maka kata Nabi tadi dalam bentuk sabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang sebelum aku dicintai. Kalau tidak ada respon kita ketika Nabi dihina, Masya Allah. Ini orang Islam harus punya rasa sense of belonging kepada Rasulullah, sensitivitas. Ketika Nabi dihina, kita harus bereaksi begitu. Makanya ketika itu berbondong-bondong negara-negara Muslim memboikot produk-produk Prancis. Sampai sekarang nggak dicabut tuh. Oleh karena itu saya sering katakan tuh, saya sering diundang pengajian itu, kalau di depan saya itu label aqua saya nggak minum. Pokoknya nggak saya minum. Kenapa itu? Danun ini bukan rasis, tetapi bagaimana kita berkorban untuk Rasulullah SAW. Bukan airnya yang haram, tapi siapa yang punya produk itu. Kita kan berharap syafaat Nabi. Nabi kata Nabi, ente berharap syafaat anak, tapi aneh di dunia nggak pernah nolong aneh, nggak pernah mencintai dalam bentuk korban. Sahabat korban jiwa, masa kita korban? Wallahi masyarakat di rumah saya ada galon aku sebuang. Saya khawatir tuh gara-gara begitu nanti di akhirat nggak diaku sama Nabi. Jadi ini cinta itu adalah pengorbanan untuk Rasul. Sekarang fisiknya diwafatkan oleh, tapi ketika dihina kita harus
tumbuh rasa kecintaan kepada Rasul. Rasul membela Nabi. Jadi kalau ada orang Islam Nabi dihina dalam bentuk karikatur yang menyedihkan begitu, diam aja seolah nggak apa. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidi wan nasi ajmain. Cinta kita kepada Rasul kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang keempat, kata para ulama, cinta itu adalah al-luzum was-subut. Cinta itu di dalam hatinya ada getaran kerinduan kepada Nabi, pengen bertemu gitu. Ada sahabat itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Rasul, tapi tidak hidup sezaman dengan Rasul kemudian beriman, itu namanya sahabat. Tapi ada sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, yang kita kenal tuh Uwais Al-Qarni, karena beliau tinggal di Yaman, Nabi di Madinah. Jarak Yaman dengan Madinah kurang lebih 1.500 km. Di saat itu menempuh jarak sejauh itu kan susah. Uwais Al-Qarni ini tidak pernah ketemu Rasul karena beliau punya ibu yang sudah lumpuh. Jadi beliau mengurus ibunya. Kerinduan kepada Rasul begitu luar biasa. Tapi karena ibunya lumpuh, beliau tidak bisa. Tapi setiap hari ibunya melihat kerinduan di mata Uwais ini luar biasa. Akhirnya ibunya izinkan, Uwais, silakan kamu pergi ke Madinah, tapi nanti kalau ketemu Nabi itu 1 jam kamu kembali, kalau bahasa sekarang gitu, jangan lama-lama. Ibu nggak ada ngurus. Jadi ibunya dititipkan kepada tetangga, dia berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, sampai di rumah Rasul, yang ditemu Uwais itu istrinya Nabi yang namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah nanti dalam sejarah dicatat itu adalah istri Nabi yang meninggal paling terakhir berusia kurang lebih 80 tahun. Jadi Uwais bertemu dengan Ummu Salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Ummu, waalaikumsalam. Kau siapa? Aku Uwais dari Yaman, mau ketemu Rasul. Kata Ummu, ya Uwais, Nabi sedang tidak ada di Madinah, lagi keluar Madinah. Kurang lebih seminggu baru kembali. Ibunya mengizinkan 1 jam, sementara Rasul kembali 1 minggu. Jadi Uwais pulang dengan kecewa, sedih nggak ketemu Nabi. Nah, ketika 1 minggu Nabi pulang ke Madinah, langsung bertanya kepada Ummu Salamah, adakah tamu yang datang dari Yaman? Kata Nabi. Kata Ummu Salamah, tahu dari mana engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, aku mencium bau surga dari Yaman. Makanya nanti kalau kita baca sejarah Uwais itu, Pak, beliau nanti di akhir-akhir hayatnya beliau akan ikut berperang dengan Khalifah Sayyidina Ali di perang Siffin. Di perang Siffin itu kemudian beliau terbunuh sebagai syahid fisabilillah. Ini dampak mencintainya Luwir. Ya Allah kasih syahid fisabilillah. Itu Uwais. Saya percepat sedikit. Itu jadi bentuk-bentuk cinta itu sebetulnya masih banyak, tapi 4 kita angkat ya. Ada al-farhu, kemudian ada as-safa wal bayad, ada al-ulu wal zuhur, ada al-luzum wal thubut. Nah, sekarang dampak cinta itu apa? Dampak cinta itu, Pak, kita tinjau dari ilmu psikologis. Jadi ada ketaatan seseorang terhadap aturan. Ketaatan seseorang terhadap hukum itu pondasinya. Yang pertama, ada orang taat terhadap aturan itu karena takut, Pak. Ini adalah ketaatan yang paling buruk. Contoh, Pak, kalau kita bawa kendaraan di traffic light, lampunya merah, berhenti atau terus, Pak? Berhenti atau terus, Pak? Kenapa Bapak berhenti? Hah? Itu alasannya takut ditilang. Kalau hari ini Presiden Jokowi yang melanggar lalu lintas traffic light itu, maka sanksi tilangnya dicabut. Kira-kira orang pada melanggar semua nggak, Pak? Itu ketaatan karena takut itu bahaya tuh. Begitu dicabut sanksinya, orang melanggar semua. Yang kedua, ada orang taat itu karena percaya kepada ilmu orang lain. Contoh, Bapak pergi ke dokter, sakit, kasih resep tembus obat. Kan kita mentalan aja ke obatnya. Kenapa? Karena kita percaya sama ilmu dokter. Padahal kalau kita kuliah di farmasi jadi apoteker, banyak obat-obat kimia yang bahaya dengan organ yang lain itu. Tapi karena kita percaya terlega itu kalau orang Sunda. Itu ketaatan yang kedua lebih baik karena mempercayai ilmu orang lain. Nah, ketaatan yang paling sempurna itu adalah pondasinya cinta. Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, inilah kalimat yang sering kita ucapkan, sami'na wa ata'na. Jadi ketaatan yang murni itu adalah cinta. Oleh karena itu kenapa Allah wajibkan kita cinta kepada Nabi? Ini sebetulnya tujuan akhirnya adalah sami'na wa ata'na. Ada cinta yang salah memberikannya, maka dampaknya juga salah, Pak. Pak, kemarin Aremanya meninggal berapa orang? 130. Itu akibat cinta itu, cinta kepada klubnya. Begitu kalah kan ngamuk itu.
Maka kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah, Rasul dihina, kita akan ngamuk begitu. Cinta itu dampaknya begitu. Sami'na wa ata'na. Insyaallah luar biasa. Oleh karena itu ayat-ayat ketaatan itu Allah sebut di dalam Al-Quran, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, dihitung taat kepada Allah karena cinta. Wa may yuti'ir rasul faqad ata. Jadi cinta itu dampaknya nanti kepada sami'na wa ata'na. Ibadah yang sesulit apapun, kalau kita sudah jatuh cinta kepada Nabi, maka kita ingin meniru Nabi. Bonek, Aremania, Bobotoh, Jack Mari, itu semua pecinta-pecinta bolanya. Kalau kalah pasti ngamuk gitu. Itu cinta yang salah. Kira-kira orang meninggal tuh mati syahid atau mati sangit tuh? Coba kalau cintanya kepada Rasul meninggal, masya Allah, apa nggak syahid? Seperti Uwais Al-Qarni. Salah itu memberikan cintanya. Maka kata Allah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum fatarabbasu." Hati-hati kata Allah. Cinta kepada selain Allah dan Rasul lebih tinggi, fatarabbasu, hati-hati. Dampaknya bahaya. Akhiratnya apa lagi? Itu dampak cinta. Nah sekarang manfaat cinta. Kalau kita mencintai Rasul, manfaatnya di dunia ini apa? Yang pertama itu Pak, orang yang mencintai Nabi kemudian taat kepada Nabi, maka Allah menggaransi di dalam surat Muhammad, orang itu akan Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin. Yang pertama kata Allah, kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah akan hapuskan kesalahannya. Yang kedua itu wa aslaha balahum, akan Allah perbaiki kehidupannya yang buruk. Saya percepat. Yang kedua, kalau kita jatuh cinta kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mencintai orang itu dan Allah akan mengampuni dosa orang itu. Al-Imran 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Yang ketiga, ini bukan alam dunia lagi. Ketika kita sudah jatuh cinta kepada Nabi, ya, di dalam surat An-Nisa ayat ke-69 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Jadi di Madinah itu ketika Rasulullah sudah mau mengimami salat maghrib, sudah berdiri nih di posisi imam nih. Tiba-tiba ada orang Arab Badui itu yang tinggal di gunung, yang gunung jadi rumah. Dia masuk dari pintu belakang terus nembus jamaah sampai di belakang Nabi, karena ulang takbir dia nanya, "Ya Rasulullah, kiamat kapan datang?" Ini orang mau salat maghrib nanya kiamat, Nabi nengok begini. Ini siapa yang nanya kiamat? Enggak dijawab. Mau salat maghrib. Diselesaikan sholat maghribnya, doa, zikir segala macam selesai, baru kata Nabi, tadi siapa yang nanya kiamat kapan datang? Itu orang kata saya. Rasul bertanya, bekal kamu untuk menghadapi kiamat apa? Orang itu spontan, tidak ada ya Rasulullah, kecuali mencintai. Rasul menjawab dengan spontan dalam sabdanya, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka ayat ini turun, kata Allah, wa may yuti'illaha war rasul. Siapa yang sudah taat kepada Allah dan Rasul dalam bentuk pondasi cinta itu, maka nanti di alam barzah ini belum akhirat nih. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu. Yang pertama minan nabiyyin, orang itu di alam barzah akan Allah gabungkan dengan para nabi. Wabil khusus dengan Nabi kita Muhammad, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kalau ini terjadi di alam barzah pagi kita, kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, itulah teman-teman terbaik kalian di alam barzah. Sampai nanti kita di alam barzah digabungkan dengan MS. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Cinta akan menang. Yang terakhir Pak, mencintai Nabi di akhirat itu, kalimatnya yang pertama ada di dalam surat Al-Duha, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini ayatul arja, ayat yang penuh harapan untuk orang-orang beriman. Ketika sudah mencintai Nabi, maka ada harapan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Bulan kemarin itu sudah saya angkat Pak, ya. Kalau kita ditanya Pak, kayu yang bisa dibakar itu sudah tua kering atau yang masih muda hijau? Tua kering. Jawabannya pasti tua kering. Jadi jawaban kita itu salah menurut surat Yasin.
Silakan baca di ayat ke-80-nya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar. Baru dia naron. Antum min hutuqidun. Kata Allah yang akhdar itu yang hijau yang ngeluarin api itu, bukan yang tua kering. Bingung kita ya. Ini Al-Quran yang salah, kita nggak paham, pasti kita nggak paham. Jadi begini Pak, di satu sisi ayat ini ayat ilmiah, tapi di satu sisi juga ayat ini ayat isyarat. Ilmiahnya di mana? Pohon yang tua sudah kering itu kalau kita bakar nyala, karena di dalam kayunya itu sudah terdapat partikel-partikel api. Dari mana sumbernya itu? Dari matahari. Kapan partikel api itu diambil oleh kayu itu? Itu kata Allah, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar. Ketika dia masih hijau, masih tumbuh tuh. Makanya tumbuh ketika itu dia sebetulnya sedang mencerap partikel api dari matahari. Itu satu. Jadi isyaratnya apa? Isyaratnya ada di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat ke-12 dan 13. Orang-orang yang akan mendapat syafaat Rasul itu salah satu cirinya nanti di padang mahsyar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam firman-Nya, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ciri-cirinya kata Allah nanti orang-orang beriman itu akan memancarkan sinar itu di akhirat kelak, Pak. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti Allah keluarkan sinar itu. Amin ya rabbal alamin. Di ayat ke-13-nya Pak, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum faltamisu nura qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Orang-orang yang di sebelah orang beriman yang baris juga di padang mahsyar itu, ada orang munafik, ada orang zalim, ada orang kafir, itu merasa iri kepada orang-orang beriman yang mengeluarkan cahaya itu. Maka orang-orang munafik ini mengatakan, unzuruna, tunggu dong kami dong. Kata orang beriman, ngapain? Naqtabis min nur, mau minta cahaya itu sedikit aja supaya kami juga selamat. Apa yang dijawab oleh orang-orang beriman? Qila irji'u wara'akum faltamisu. Kalau kalian pengen punya cahaya seperti ini, balik ke belakang. Maksudnya ke dunia, kan udah hancur, nggak mungkin. Inilah isyarat di dalam surat Yasin tadi, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar naran fa idza antum minhu. Sinar yang kita peroleh di akhirat itu adalah sebetulnya kita cerap sekarang ini, kita masih akhdar nih, masih hijau nih, masih tumbuh. Ketika kita masih hidup ini, Allah sebutkan tadi masih akhdar. Jadi ketika kita mencintai Nabi, taat kepada Nabi, sesungguhnya kita sedang mencerap cahaya itu dari Rasulullah. Jadi kita sekarang sedang mencerap, di ketaatan kepada Nabi, kita sedang mencerap. Nanti itu akan keluar di sana. Karena hakikatnya Nabi itu memang cahaya. Pertama Al-Quran menyebutkan, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nabi itu hakikatnya cahaya. Kalau kita baca di dalam surat Al-Ahzab, Allah juga mensifati Nabi itu wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munir. Beliau itu adalah lampu yang sangat besar yang bercahaya, sirajan munir. Nanti kalau kita baca juga di dalam surat An-Najm, beliau itu cahaya. Hakikat beliau. Ketika beliau sampai di Sidratil Muntaha, itu Allah gambarkan di dalam surat An-Najm, idz yaghsha sidrata ma yaghsha. Sidratul Muntaha diliputi dengan cahaya demi cahaya. Sampai di situ kata Jibril, tafaddal ya Rasulullah, silahkan engkau masuk sendiri ya Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Kata Nabi, ya Jibril, seorang teman meninggalkan teman di tempat yang sesepi. Kata Nabi, aku bukan makamku masuk ke sana. Berani sejengkal aku melangkah akan terbakar seluruh tubuh. Itu makammu ya Rasulullah. Maka ketika Rasul masuk ke Sidratul Muntaha yang diliputi cahaya demi cahaya, Allah mensifatnya apa? Ma zaqal basaru wa ma tagha. Matanya tidak berkedip sedikit pun, tidak silau dengan cahaya itu. Karena memang beliau cahaya. Cahaya itu adalah cahaya beliau. Kita salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kalau kita mau ambil dalil dari hadis itu, Siti Aisyah itu meriwayatkan begini, Pak. Beliau itu pernah menjahit baju Nabi di malam hari. Tiba-tiba lampunya kehabisan minyak, padam, jarumnya jatuh. Siti Aisyah tuh tangannya ngerep-rep, mana tuh jarum gitu. Nggak ketemu-temu, orang gelap. Tiba-tiba Rasul masuk ke kamar. Masya Allah, itu seluruh ruang itu terang benderang. Ya Rasulullah, aku temukan jarum ini. Memang beliau hakikatnya cahaya. Ini surat Yasin, jadi alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum min butuqin. Manfaat
cinta di akhirat kita akan mendapat syafaat Nabi. Salah satu ciri orang yang akan mendapat syafaat adalah nanti kata Allah yas'a nuruhum baina, tubuhnya mengeluarkan cahaya orang-orang beriman. Dari mana cahaya itu? Nah, ini kita sedang akhdar sekarang. Oleh karena itu, ayo kita tingkatkan cinta kita kepada Nabi, ketaatan kita kepada Nabi. Sesungguhnya kita sedang mencerap cahaya Rasulullah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah kita semakin tingkatkan, dan pada akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang nanti akan diselamatkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bebas berkeliaran. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pada saat kita mengucapkan sholawat dan salam Rasulullah SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Ahzab Allah memerintahkan kita untuk membaca sholawat dan salam. Tapi di sini ada dua pendapat ya. Jadi wa yusallimu taslima ini maknanya bukan salam, karena ada sallama yusallimu tasliman, ada sallama yusallimu salaman. Jadi kalau yang masdarnya sallama yusallimu tasliman itu maknanya dalam bahasa bukan salam tapi kepatuhan kepada Nabi. Jadi Allah merintahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu bersalawat wasallimu taslima, dan tunduk patuh kepada Nabi, karena masdarnya sallama yusallimu tasliman. Tetapi kalau yang sallama yusallimu salaman itu baru salam. Makanya Pak, kalau kita baca di dalam sholawat nariyah itu Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim salaman, bukan wasallim tasliman. Jadi kalau yang masdarnya taslim itu tunduk patuh. Ini satu ayat ini jadi ada dua ikhtilaf. Yang pertama mengatakan sholawat dan salam kepada Nabi. Jadi yang kedua mengatakan ini karena masdarnya tasliman jadi bukan sholawat sebenarnya. Ini perintah sholawat dan tunduk patuh kepada Nabi. Pertanyaannya tadi, ketika kita membaca sholawat kepada Rasul, ketika kita membaca salam kepada Rasul, inilah sebetulnya perintah Allah. Sholat itu merupakan hubungan praktikal seorang hamba kepada Allah, tapi Allah tidak suka, tidak mengizinkan, bahkan tidak menjadikan sholatnya itu sah kalau kita tidak senantiasa menghubungkan silaturahim kita dengan Rasulullah. Nah, oleh karena itu di dalam tahiyat itu kita diperintahkan untuk menghubungkan silaturahmi kita dengan Rasul. Yang pertama dalam bentuk salam, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau menjawab iya. Menjawab iya. Masalahnya kita belum bisa dengar. Tapi di makam-makam tertentu yang sudah dekat kepada Allah, itu Rasul menjawab salam kita. Waalaikumsalam. Bapak kalau tahajud kira-kira yang dijawab salam, kira-kira tahajudnya kabul nggak? Kabul. Itu makam kita, karena makam kita belum sampai. Para ulama yang sudah sampai situ, beliau menjawab jawaban dari Rasulullah. Begitu juga salawat dengan Rasulullah, diperintahkan Allah. Beliau akan menjawab salawat kita. Karena kata Nabi, ketika kita bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan berikan 10. Atau kalau dalam bahasa Al-Quran itu, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Satu kali kita bersalawat kepada Rasulullah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau itu cahaya, sebetulnya ketika kita bersalat itu cerapan cahaya, maka kata Allah liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, hati orang itu sedang Allah berikan cahaya. Itu Quran surah Al-Ahzab. Jadi ketika satu kali kita bersalat kepada Nabi,
Allah akan berikan cahaya dalam hati kita. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Ya, jadi arwah-arwah yang tadi kita sebutkan, mobil khusus Nabi kita. Kenapa kita disuruh menghubungkan silaturahim rahim? Karena kalau kita berhubungan dengan Nabi, Nabi mendoakan kita. Apapun yang kita minta kepada Allah, Nabi. Ini umat akan menjadi liar, Pak. Kalau pemimpinnya itu setelah diwafatkan secara fisik kemudian tidak berfungsi, atau kita mau kemana larinya? Mencurhat sama siapa tuh? Kan kita boleh curhat sama Nabi dalam bentuk tawasul tuh. Assalamualaikum ya. Itu tawasul itu curhatan kita kepada Nabi. Fisiknya diwafatkan tapi ruhnya kata Allah enggak. Wal ahya'un 'inda rabbihim yurz. Itu harus yakin, Quran yang kata, bukan saya. Boleh kita curhat sama Nabi, ya Rasulullah, saya punya hajat, tolong doakan kepada Allah. Itu boleh, tawasul namanya. Karena beliau itu tidak mati seperti orang biasa. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurz. Allah alam. Ini pertanyaan juga panjang banget. Zaman dulu waktu kecil saya di kampung saya di Aceh, kalau Maulid Nabi sangat meriah. Dan kita anak dulu sangat menantikan Maulid Nabi. Pertama, banyak makanan. Kedua, ustadznya berkisah tentang Rasul. Lalu kami bersama semua jamaah berselawat. Sehingga di alam bawah sadar kami, anak-anak tumbuh rasa cinta dan rindu pada Rasul. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi karena banyak pemahaman bid'ah. Apakah Maulid itu haram, Ustaz? Makanya tadi saya jelaskan secara ilmiahnya begitu supaya orang nggak berdebat kusir. Ternyata Maulid Nabi itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah dengan tadi pemahaman yang ilmiah. Itu maksudnya ada dalil-dalil, enggak cuma wajib, enggak. Tadi makanya saya angkat dengan ini sebetulnya kita lagi Maulid, Pak. Maulid cuma dalam bentuk yang ilmiah supaya nggak debat kusir. Itu bid'ah, bid'ah gitu. Makanya saya angkat tadi secara ilmiah. Jadi ya, Maulid itu adalah kata Allah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal. Kalau mau ngambil juga di dalam Al-Quran peringatan-peringatan itu diperbolehkan oleh Allah. Nanti di surat Maryam banyak tuh. Jadi para nabi itu harus kita peringati. Wadhkur fil kitabi Yahya, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat. Wadhkur, peringati supaya apa? Tumbuh kecintaan kita. Itu kan contoh. Jadi wadhkur. Ada perintah dari Al-Quran, ada. Surat Maryam itu banyak sekali. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, wadhkur fil kitabi Ismail. Semua harus diperingati supaya ngerti jejak langkahnya. Nah, kalau para nabi yang lain diperintahkan, bahkan Siti Maryam bukan nabi juga, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah, diperbolehkan Allah. Bagaimana dengan Rasulullah begitu? Itu namanya mafhum mukhalafah, logika Al-Quran kadang-kadang tidak disebutkan, tetapi Allah kasih contoh yang lain begitu. Ya. Jadi banyak kalimatnya perintah, wadhkur, peringati. Makanya di dalam Kristen itu ada hari Paskah. Hari Paskah itu apa? Memperingati apa? Bukan. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayat. Itu peringatan Nabi Isa waktu minta makanan dari langit. Kejadiannya sekali diperingati setiap tahun enggak hari Paskah. Wadhkur fil kitabi Isa. Itu boleh diperingati. Jadi jawabannya ibu sekalian memang kurang haram. Insyaallah luar biasa ya. Jadi tidak ibu, ini kalau kita membaca isyarat Al-Quran, kita diperintahkan ya. Oleh karena itu salah satu cara untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi memang perbanyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. على هذه وقلة صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق سيدنا محمد وعلى
Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.